Luar biasa. Saudara tahu ada suami istri di Kisah Para Rasul pasal 18 dipakai Tuhan luar biasa, dimulai dari penuaian yang Tuhan janjikan buat kita di tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bergerak di dalam generasi. Makanya di Alkitab Perjanjian Baru berapa kali Tuhan Yesus berkata, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Penciptaan dilakukan hari demi hari selama 6 hari. Jadi saya percaya ada musim-musim yang Tuhan sedang bekerja dan Tuhan tempatkan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, itu regenerasi yang Tuhan pakai per orang, Tuhan bangkitkan dalam situasional yang tidak mungkin. Tuhan pakai mereka membela umatnya. Lihat ini, sesudah dia, sama-sama katakan sesudah dia. Nah, koma. Nah, cukup dulu. Sesudah dia. Jadi sebelum Samgar ada yang Tuhan bangkitkan. Makanya ini generasi sekarang. Saya hitung-hitung ya, doa kami di dalam mesbah keluarga. Kami belum berdoa tahun 2031. Tapi kami selalu berdoa melepaskan berkat sampai tahun 2030. Tentu kami punya pengalaman doa pribadi. Sesudah dia, berarti ada penanggalan generasi. Nah, yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, mana tahu saudara ada di dalam angkatan generasi ini. Jangan sampai saudara tertidur. Jangan sampai saudara lewatkan. Karena kalau kereta lewat, ada lagi Wion Pals ya, jam kereta lewat katanya. Kelewatan kereta. Kereta api nggak mungkin mundur. Kalau bis mungkin masih dipanggil, apalagi pesawat kalau udah naik. Jadi andaikan wanita di Samaria itu melewatkan kesempatan ketemu dengan Tuhan, besoknya kita nggak tahu apakah dia akan mengalami hal yang sama. Makanya ada lagu pujian ya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam. Apakah hari-hari ini jam-jam kita dilewatkan? Itu saya percaya dentuman daripada kegalauan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Keluarlah kata 1 jam. Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dia enggak minta 2 jam, dia enggak minta setengah hari. Tadi saya sedang sharing dengan anak Tuhan, makanya tadi pagi malam terlambat di sini. Padat kali hari ini ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Baru datang dari luar negara, ketemu lagi dengan beberapa, tadi sharing dengan anak Tuhan. Saya katakan kepada anak Tuhan ini, lihat orang kaya yang pelit, yang hanya memikirkan dirinya, banyak sekali hartanya, lalu dia berkata kepada jiwanya, bukannya dia panggil pendeta atau hamba Tuhan, hai jiwaku, banyak kali hartaku, aku akan rembak lumbung-lumbungku, aku akan buat tempat yang semakin banyak, supaya semakin banyak persediaan hartaku. Betul dia buat, dia panggil tukang, dia panggil kenek, mungkin borongan lah supaya cepat kalau harian lama. Banyaklah hartanya. Lalu dia berkata, dia bayar tukangnya jam 5 sore selesai. Oke ya, terima kasih buat bangunannya, lumbungnya sudah besar. Lalu dia bilang begini, hai jiwaku, sekarang sudah lengkap ini semua bertahun-tahun, makan tidurlah kau jiwaku. Ini agak lari sedikit ini orang, dia ngomong ke jiwanya, jadi dia ngomong sendiri. Kalau orang lihat dari jauh, bah nabutido bapak ini, karena ngomong sendiri, nggak diajak orang lain. Datang firman Tuhan berkata kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga. Saya katakan kepada anak Tuhan itu tadi, Tuhan gak kasih panen 2 kali 24 jam, Tuhan gak ngomong 1 minggu lagi, Tuhan gak ngomong 2 hari lagi, malam ini jiwamu diambil. Kalau Tuhan sudah bergerak, kedaulatan bergerak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan hanya kasih panen malam ini.
Berarti kalau dia bayar tukangnya jam 5 sore, waktu dia cuma 1 jam. Karena jam 6 sore jam Israel masuk ke malam. Makanya orang salibkan itu, cek dulu masih hidup atau sudah mati. Dicek yang sebelah kanan Yesus, belum mati, dipatahkan tulang-tulangnya. Lihat yang sebelah kiri, belum mati, dipatahkan. Lihat yang di tengah, lihat Tuhan Yesus, udah mati. Jadi tulangnya gak usah dipatahkan. Bukan karena itu, di perjanjian lama tidak ada satupun tulang yang dipatahkan. Israel. Lihat itu, kekuatan sebuah ayat firman Tuhan nembus alam dimensi ribuan tahun. Satu tulang dari Tuhan Yesus tidak bisa dipatahkan. Bukan karena tulangnya kuat, tapi karena firman Tuhan sudah tertulis. Di tangan saudara ada bom atom rohani yang luar biasa. Dinamit sebesar ini saja bisa meledakkan satu bukit. Satu ayat firman Tuhan yang kau alami dalam rohmu bisa menghancurkan gunung-gunung kehidupan masalah kita. Do you believe? Saya bilang sama anak Tuhan ini, orang kaya ini dikasih waktu sama Tuhan cuma 1 malam. Yesus berkata, kalau dia mati jiwanya diambil, hartanya kemana? Saya kasih ayat sama anak Tuhan itu. Yang pertama, ayatnya itu sama siapa? Saya bilang, hartanya itu sama orang-orang yang benar, yang suka menolong orang yang lemah. Buat itulah itu hartanya itu 1. Selesai. Ambil tupoksimu, ambil bagianmu. Jangan terlalu banyak mengurusin. Kita ini seperti orang yang lagi bawa mobil di jalan. Jangan matamu terlalu banyak lihat mobil di kanan kirimu. Nanti tabrakan kau di depan. Fokus kepada panggilanmu. Sekali aja lihat. Tapi fokus. On the track. Kasihan sekali. Baru dia rombak lumbung-lumbungnya. Dia buat besar. Dia pikir dia punya semuanya. Dia lupa. Jiwamu itu anugerah. Pemberian dari Allah yang maha tinggi. Jangan bermain-main. Don't make your life in gambling. Jangan buat hidupmu dalam perjudian. Carefully. Makanya saudara lihat ya. Ada tulisan, tamu lapor 1 kali 24 jam. Rupanya di surga juga berlaku itu. Salaman kanan kiri 1 kali 24 jam bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah kata Tuhan Yesus di ujung ayatnya itu. Itulah bagi orang yang kaya bagi dirinya, bukan kaya bagi Tuhan. Orang miskin itu sebenarnya dia bisa jadi kaya kalau dia ada di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Di hadapan, bukan di belakang Tuhan. Di hadapan Tuhan. Apa kekayaan orang miskin? Tuhannya. Jadi tumpukanlah kekayaan rohanimu. Kalaupun engkau nggak kaya jasmani, minimal kau kaya rohani. Haleluya. Nah, kalau Tuhan kau kasih kepercayaan harta, puji Tuhan, bergunakan dengan baik. Jangan buat beli alkohol. Jangan buat main judi. Jangan buat berselingkuh. Gunakan baik, tolong orang selagi mampu kau lakukan. Tentu tidak liar, ada jalurnya. Saya tidak suruh saudara cari orang miskin, cari orang yang tahu. Banyak kali, jutaan orang di Sumatera Utara ini. Bukan begitu caranya. Tapi yang Tuhan izinkan ada di sekitarmu. Lihat ini, sesudah dia bangkilah Samgar. Anda ada di mana sekarang? Di lab mana? Di sesudah dia atau sebelum dia? Saya masuk di tahun 2025, tahun penuh ini. Tuhan kasih nih, Tuhan harus bangunkan saya bersubuh-subuh hanya nangkap ini. Hambaku, lewat kau on the track ini, lab ini, sorry, bagiannya orang lain. Maksudnya Tuhan, aku mati setelah, oh bukan masalah mati sekarang. Masalahnya move, gerakan rohnya. Yohanes 3:8, aku bergerak seperti angin.
Engkau nggak tahu angin asalnya dari mana dan dia kemana pergi. Tapi masalahnya, engkau ada nggak dalam angin itu? So aduh, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan bilang, jaga. Amsal 20 ayat 12. Jaga mata, jaga telinga. Jaga yang masuk ke telingamu, jaga apa yang kau lihat. Engkau minimal menjaga keseimbangan balancing. Karena Tuhan menciptakan itu. Perhatikan Raja Wali. Semua binatang hanya bisa melihat beberapa puluh meter. Raja Wali bisa melihat ratusan kilometer. Perhatikan beruang yang kehilangan anak, kata Amsal. Anda tahu, induk betina hewan yang paling kehilangan itu beruang. Sampai dimasukkan ke kitab Amsal. Beruang yang kehilangan anak. Beruang ini induknya ini akan mau rela demi anaknya ketemu. Apakah kita rela mau berkomitmen mencari Tuhan? Merelakan semuanya. Apakah ayat yang berkata siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya? Apakah itu hanya ayat semata? Bagaimana dengan meaningnya dan maknanya? Makanya saya katakan di awal Januari, jangan banyak bicara tentang Tuhan, banyaklah bicara dengan Tuhan. Ada alasan saya mengatakan itu. Dan ada dalil-dalil reason dari Word of God, dari firman Tuhan yang ada. Israel. Jadi saya percaya, saya masuk di sini, kita mulai kok banyak ini. Ini hambanya Pak Leo ini perdana ini Amang. Ya, berikan sedikit lagi saya waktu ya. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ini yang saya maksud. Jadi suami istri ini, Aquila dan Priscilla. Makanya kalau ada yang namanya anaknya Priscilla atau suaminya laki-laki atau Aquila, ini bagus. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Ini suami Aquila. Diberkatilah suami-suami yang seperti Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Mereka korban pengusiran, diusir dari Roma. Tapi tanpa mereka sadar, justru that is their moment. Itu momen mereka untuk Tuhan pakai di Kisah Rasul. Sering sekali pengusiran fisik di antara kita itu sebenarnya menjadi titik awal, back to the start, untuk memulai dengan kegerakan Tuhan buat kita. Disinilah kebangunan rohani penuaian dimulai di waktu mereka diusir dari Italia. Masih lebih baik manusia mengusir kita daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengusir seperti Adam dan Hawa, itu berat. Haleluya, Bapak Ibu, amin. Rupanya mereka satu semistri. Saudara tahu kerjaan mereka percis sama Paulus. Apa kerja mereka? Membuat kemah. Kalau sekarang itu apa itu namanya? Next, berikut. Next. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang. Ayo salaman kanan kiri, sama-sama kita bilang. Berikan tepuk tangan buat guys. Ini loh ayatnya loh. Kata sama-sama ada berapa itu? Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Ada 3. Amin, Chandra? Ya, jadi begitu. Nah, yang pagi malam mau sampaikan, sering sekali Anda dan saya terlena. Tuhan sedang bergerak, tapi engkau terlena dengan situasimu. Bah, nasibmu diusir. Engkau merenung nangis, engkau gak tahu kemuliaan Tuhan sedang lewat. Engkau terlalu memikirkan dirimu. Mereka ketemu, ini yang saya sebut ketemu chemistry. Mereka gak tahu
Paulus juga rupanya tukang kemah. Tukang kemah di PH Muamang. Salaman kita. Sama rupanya kita. Ayo kita kerja sama. Anda tahu di Alkitab ada itu. Saya butuh hamu. Ini Alkitabnya jagonya minta ampun. I love this one. Saya cinta kali. Kadang-kadang saya harus berhenti. Saya berhentikan mobil saya hanya untuk membaca. Padahal saya sudah baca itu terus. Saya baca lagi. Kenapa hambaku? Saya cinta. Saya cinta, saya jatuh cinta kepada perkataanmu Tuhan. Israel. Saya tidak banyak waktu malam ini mengkhotbahkan. Kapan-kapan kita khotbahkan. Pada akhirnya Bapak Ibu, suami istri ini disuruh membuktikan Tuhan dari Alkitab. Kitab suci. Baca ayat 28. Ayat terakhir. Kisah Rasul 18 ayat 28. Baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab dengan tajam-ujimunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah. Anda tahu kenapa Apolos berani begini? Karena suami istri ini. Siapa dia? Aquila dan Priscilla. Mereka tangkap momen Tuhan di pembuangan hidup mereka. Mereka tidak mau terpuruk dengan masalah yang ada. Justru dengan situasi kondisi yang mereka hadapi, mereka gerak maju. Di saat orang tidak melihat kesempatan, mereka melihat kesempatan dalam kesempitan. Alkitab membuktikan itu. Mana ayatnya Pak? Kok bisa mereka tiba-tiba Apolos berani? Kisah Rasul 18 ayat 26. Setelah suami istri ini melihat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka tarik Apolos. This is God's moment. Mereka ajar Apolos. Mereka suntik Apolos tambahan kebenaran. Itu yang membuat Apolos bisa membuktikan Yesus dari kitab suci. Siapa pencetusnya? Siapa penuainya? Aquila dan Priscilla. Who are them? Who are they? Siapa mereka? Mereka suami istri yang diusir dari Roma. Dibuang. Betapa jauhnya Roma ke tempat mereka. Ayo sama-sama kita bangun. Waktu perahu mereka ditabrak oleh badai, akhirnya mereka mengambil sebuah kesimpulan. Bangunkan Tuhan. Salaman kanan kiri, bangunkan Tuhan, mau bilang. Ayo Regar, salam adikmu si Putra. Amin Regar, jangan tidur Tuhanmu Regar. Bangunkan Tuhanmu. Haleluya. Ayo kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. I love this song. Saya berharap nanti Bang Andre suka bawa lagi nih. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga.